إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang telah lalu tentang cara menyikapi seorang yang jatuh pada kesalahan. Telah kami sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat bahwa manusia jatuh pada kesalahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah seorang yang masyhur, bahwa dia adalah dai yang mengajak kepada sunnah, yang menyeru kepada sunnah, terkenal ketakwaannya dan kegigihannya dalam mengamalkan sunnah. Orang yang seperti ini ketika jatuh pada sebuah kesalahan memiliki sifat dan ciri ketika dinasihati langsung kembali kepada al-haq, langsung kembali kepada al-haq. Karena memang orang ini terkenal memperjuangkan dan membela al-haq. Tapi manusia tetap saja pasti punya salah. Orang yang seperti ini ketika salah dinasihati segera meninggalkan kesalahannya dan kembali kepada Allah. Maka orang yang seperti ini tidak dicela. Orang yang seperti ini tidaklah dicela atau dikatakan apalagi sebagai ahli bid'ah. Tidak. Namun dia adalah seorang ulama ahli sunnah. Namun dia salah dengan kesalahannya. Jikalau kesalahan tersebut terus ada padanya, disebutkanlah para ulama, uzurnya adalah hal itu bisa jadi karena ilmu belum sampai kepadanya atau nasihat belum sampai kepadanya, sehingga tidaklah hal itu merendahkan kehormatan si alim tersebut karena keterkenalan dia dalam membela sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah beliau menyebutkan tentang gurunya Imam Syafi'i, hal yang paling menakjubkan dari pendidikan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya adalah
apabila datang kepada beliau al-haq walam yakul bih, dan ternyata al-haq tersebut ucapan beliau menyelidiki al-haq, maka segera beliau meninggalkan ucapannya beliau dan kembali kepada al-haq seketika ini. Ini pendidikan Imam Syafi'i kepada murid-murid. Beliau berpendapat dalam sebuah permasalahan. Suatu hari sampai kepada beliau sebuah dalil yang memiliki pendapatnya. Kata Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, beliau mengatakan yang paling aku dapat pendidikan Imam Syafi'i yang paling menakjubkan adalah secepatnya beliau kembali kepada al-haq dan meninggalkan fatwanya yang salah. Ini satu sisi orang-orang yang memang terkenal gigih mengamalkan dan berpegang teguh dengan sunnah dan membela sunnah, memiliki sifat yang seperti itu. Karena sekali lagi yang namanya manusia sehebat apapun tidak akan ada yang namanya kesempurnaan. Kita antum semua dan semua manusia, apalagi kita para ulama, manusia bisa jatuh pada kesalahan. Tidak ada yang sempurna manusia. Maka dalam menyikapi orang yang pertama ini adalah dengan memberikan udzur kepadanya, dengan memberikan alasan kepadanya, masih memujinya, mencintainya, menghormatinya, dan tidak mengatakan dia adalah ahli bid'ah karena dia adalah seorang yang masyhur dengan sunnah, terkenal kegigihannya dalam membela sunnah, namun jatuh pada sebuah kesalahan. Ini suaranya bisa didengar? Apa terlalu kecil? Enggak. Saya. Hadirin muslimin rahimahumullah jami'an. Kemudian yang kita bahas juga adalah bagian manusia yang jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini lah yang sedang kita bicarakan dalam pertemuan kita. Orang-orang yang mereka ini melakukan kesalahan, penyimpangan, penyelisihan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika diajari dan diperingatkan, ternyata terus dia memegang kesalahannya, terus dia melakukan kebid'ahannya, terus dia berjalan dalam penyimpangannya. Ini golongan manusia yang kedua. Maka orang yang kedua ini lah mereka yang dikatakan sebagai ahli bid'ah, ahli ahwa, penganut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Contoh kita jatuh pada sebuah kesalahan, kebid'ahan, atau penyimpangan akidah, atau penyimpangan ibadah, atau penyimpangan pola pikir, metode dakwah. Ingatkan, tapi ternyata tidak bertobat dan malah justru memegangi kesalahan tersebut, dan dia berjalan tidak di atas ilmu. Maka seorang di antara kita yang seperti itu disebut dengan pengekor hawa nafsu. Bisa dipahami Bapak ini? Ya. Banyak contohnya. Banyak sekali. Orang yang kedua ini banyak sekali. Seorang yang melakukan kesalahan dalam perkara akidah, dia masih meyakini khurafat,
cerita-cerita mitos, ya, yang itu berkelak-kelak dengan akidah Rasul. Ingatkan, ditegur. Oh, itu adalah keyakinan syirik. Itu keyakinan Madinah. Awas, hati-hati, itu adalah keyakinan bertolak belakang dengan firman Allah. Ternyata tetap dia memegangi keyakinan mitos, maka dia hawa. Apa dalam hal ibadah seorang melakukan kebid'ahan, hal yang baru yang tidak ada sunnahnya. Metode dakwah dengan menggunakan musik-musik atau yang jenisnya, dengan cara hal-hal yang tidak ada sunnahnya, dan itu nanti akan kita bahas insyaallah. Dinasihati, diingatkan, ternyata dia tersesat. Padahal sudah tahu hal itu dilarang dalam syariat, maka dia ini adalah hawa nafsu, maka jatuhlah hukum apa? Ahlul bid'ah. Dalam bahasa disebut dengan tabdil, pembid'ahan terhadap seseorang karena dia tidak mau kembali kepada al-haq setelah mendapati teguran dan nasihat. Ya. Hadirin muslimin rahimahullah jami'an. Telah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat, ada 4 poin pembahasan di sana tentang orang-orang yang menyimpang jenis yang kedua ini. Yang pertama, pembahasan yang telah lewat adalah la yuzhar ila al-insan min ahli sunnati qawlihi bija'lihi usul al-sunnah la yuzhar ila niyatihi wa qasdihi ila abhara ma yaqaluha. Yang pertama kata beliau, seseorang itu tidaklah dilihat niatannya, tidaklah dilihat niatannya. Ketika telah muncul dari dia amalan yang menyimpang dari sunnah, apabila telah muncul dari dia amalan yang menyelisih sunnah. Untuk perhatikan teman-teman, ya memang taklim di siang hari ya resikonya kami ngantuk. Ya, apalagi taklim di rumah saja malah tidur apa? Ya, tapi sedikit konsentrasi. Ngantuk itu tadi konsentrasi. Kemudian caranya pikir jawab. Ngantuk konsentrasi. Ini masalah penting. Seorang mengaku aku sebagai ahli sunnah, bahkan nanti beberapa di antara ucapannya, di antara keyakinannya, di antara prinsipnya mengikuti prinsip ahli sunnah. Kata beliau, orang yang seperti ini ketika menampakkan penyimpangan, menampakkan penyelisihan terhadap sunnah, kemudian diingatkan dirinya ditegur, namun kemudian dia tidak kembali kepada al-haq dengan alasan saya niatannya baik. Ini tidak dilihat dalam hal ini perkara nyata. Misalnya, ada orang yang mengaku sebagai ahli sunnah, dalam perkara akidah mengikuti ahli sunnah, dalam perkara ibadah mengikuti sunnah, namun dalam perkara manhajiyah dia tidak mau lepas dari ahli bid'ah.
Kita tahu bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita berpegang teguh dengan sunnah dan berhati-hati dari semua perkara yang baru. Karena semua perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Ini pendidikan Rasul. Ternyata orang ini dalam hal manhaj lembek. Memang orang itu harus di atas sunnah, harus kuat memang saya akui. Tapi dalam perkara yang saya nggak mau, saya lepas dalam hal ini. Tidak mengikuti salah satu. Saya merangkul semua pihak dan saya bergaul dengan semua pihak. Walaupun dia adalah orang yang memiliki kesesatan. Hal yang seperti ini menyimpang petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau sangat tegas untuk kita bersikap menjauhi ahli bid'ah dan kebidahan. Nah, orang ini ketika ditegur, kenapa kamu buat seperti itu? Padahal kamu mengaku sebagai ahli sunnah. Kenapa kamu masih bergaul dengan ahli bid'ah? Duduk bersama mereka dan menguatkan barisan mereka. Tiba-tiba dia mengatakan, saya begitu tapi kan niatannya baik. Paham nih kata-kata apa? Saya dalam hal ini memang menyimpang prinsip manhaj ahli sunnah. Saya akui, saya tahu itu. Tapi kan dalam hal ini saya niatannya baik. Ya dalam rangka menasihati, dalam rangka. Ini. Dalam perkara ini katanya, ketika seorang memunculkan sikap penelitian terhadap sunnah dan sudah dinasihati, sudah ditegur namun dia tetap di atas penyimpangannya, maka dia bukan lagi sebagai ahli sunnah. Dalam hal ini tidak dilihat nyatanya. Karena masalah nyata itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia akan menerima seorang yang berbolak-balik masuk lokalisasi WTS, tidur bareng sama WTS, kemudian nyatanya baik kok, diterima tidak apa? Baik apa? Ini demikian pula orang yang mengaku sebagai ahli sunnah, namun dia berbolak-balik kepada tempat-tempat ahli bid'ah atau orang-orang yang berpenyakit kebidahan dan yang lain berbolak-balik ke sana, mendukung mereka, menguatkan dakwah mereka, mengisi di sana, memperkokoh barisannya mereka. Tiba-tiba ketika dinasihati, jawabannya, yang penting kan niatanku baik, Allah yang Maha Tahu. Ini enggak keren alasan ini, Bang. Lalu mereka tidak dilihat nyatanya apa. Yang dilihat adalah kesalahan yang telah muncul darinya secara nyata. Itu yang diukur. Dan kita diperintahkan dalam hal ini menjauhi orang yang seperti ini. Karena orang yang seperti ini bukan memperkokoh sunnah, bukan membela sunnah, namun malah justru menghidupkan bid'ah dan ahlul bid'ah. Dan nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya ada. Kemudian perkara yang kedua yang sudah kita bahas dalam pertemuan kemarin adalah la yumar fi hadzal bab ila sifat al-insan al-hasanah min da'watin wa taqal wa ghairi dhalika min sifat. Falaysa al-maqsud zawal wa innama al-maqsud huwa al-daf'u 'an as-sunnah wal kitab. Kata Syekh dalam bab menyoroti kesalahan. Tadi sudah kita sebut, ya bagi yang datang belakangan mungkin bingung, ujungnya nggak tahu, tiba-tiba kok bahas kesalahan. Nanti kasusnya kita lagi. Kita ulangnya waktunya, kami sangat 3 tok ya.
Iya. Kita sedang membahas menyikapi kesalahan yang terjadi pada seseorang. Terbagi menjadi dua. Ahlu sunnah atau terkait ahlu sunnah, betul-betul dia mengikuti sunnah ketika salah, dinasihati dan ditegur, ini memiliki ciri khas apa? Segera kembali kepada al-haq dan meninggalkan kesalahannya. Ada begini yang kedua, ada orang yang jatuh pada kesalahan, jatuh pada penyimpangan, ketika dinasihati dia tetap pada kesalahannya dan penyimpangannya, tidak segera kembali kepada Allah. Maka yang kedua ini disebut hawa nafsu. Ahlul bid'ah mengekor hawa nafsu. Nah, yang kedua ini kata beliau, orang yang menyelidiki sunnah, menampakkan penyimpangan terhadap sunnah, ini tidak dilihat tentang sifatnya yang baik. Misalnya sifat apa? Sifat yang disebut lagi minta uang wal rahim. Adanya sifat dermawan, adanya sifat lemah lembut, adanya sifat halus. Itu tidak dilihat yang seperti itunya. Jangan sampai kita begitu melihat seorang ahli bid'ah, dia melakukan kebid'ahan, dia melakukan penyimpangan, kemudian kebid'ahannya tertutupi dengan sifat yang baik. Orangnya sumeh, orangnya itu baikan, tukang cangcung. Tahu cangcung apa? Tukang ngacungi. Mencangcung duit maksudnya apa? Tukang traktir. Kemudian kita pemain. Langsung diputuskan, dihukumi orang baik. Padahal dia adalah ahlul bid'ah. Dalam hal ini tidak dilihat sifat yang baik itu. Betapa banyak ahlul bid'ah dalam penampilannya terlihat baik. Ahlul bid'ah dalam pergaulannya menampakkan kebaikan. Namun dia adalah pelaku bid'ah. Maka tetap saja dia dikatakan sesat karena kebid'ahan yang ada padanya. Dan sifat yang baik tersebut tidak dilihat. Contoh seperti apa yang kemarin saya bawakan, kisah kaum Khawarij. Mereka orang-orang yang tukang sholat, gemar puasa, banyak baca Quran, yang seperti ini nggak dilihat oleh Rasulullah SAW. Yang dinilai oleh beliau adalah penyimpangan yang nampak pada mereka. Sampai-sampai Rasul menyatakan mereka lepas dari Islam seperti melesatnya anak panah dari musuhnya. Sehingga dalam hal yang seperti ini jangan kita tertipu dengan penampilan. Harus kita selektif. Oh, orang ini melakukan banyak kebid'ahan, saya harus hati-hati. Karena kadang pergaulan mempengaruhi. Dibaiki kita, dikasih hadiah kita, dikasih uang kita, dikasih bantuan, minta pak masjid kasih, minta pak pondok kasih, minta pak kitab kasih. Oh, main teman-teman dia. Tapi itu ahli bid'ah, orang tak bid'ah, emang main. Ada di DKI Kawan? Ada. Menurut mana dari bid'ah mereka yang sudah terlalu banyak datanya. Dalam hal ini tidaklah dilihat kebaikan seorang. Ketika orang itu sudah diketahui kesesatannya, maka katakanlah bahwa orang tersebut adalah sesat.
walaupun memiliki sifat-sifat yang baik, suka membantu apapun yang lainnya. Sebagaimana telah kita baca kisah seorang yang bernama siapa kemarin? Yang bernama Hasan ibn Saleh, dan juga seorang yang bernama Abdadi ibn Abi Wad. Ini adalah tokoh orang yang terkenal kebaikannya di masa dulu, namun mereka terkena penyakit Khawarij dan penyakit Syiah. Maka para sahabat membid'ahkannya dan menjauhi dia, dan tidak mau duduk bersama mereka orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ini dalam rangka ini kita mengetahui ini dalam rangka menjaga dan memelihara akidah kita, dalam rangka menjaga kita. Kita mengatakan ini supaya tidak tertipu dengan penampilan orang yang menakjubkan, padahal padanya terdapat sekian banyak penyimpangan. Ini kita mau ke surga atau mau ke neraka, Bapak? Kalau neraka ya silakan bergaul sembarangan, kesesatan dilakukan, kebiasaan dikerjakan, kesyirikan dilakukan. Kalau misalnya kemana? Neraka. Kalau misalnya ke surga, itu betul-betul harus hati-hati dari berbagai macam penyimpangan. Lawang yang sudah istiqomah pengen istiqomah terus, ngerti spraynya apa? Tetapi juga banyak salah. Apalagi orang yang ingin diataskan dari bid'ah, ingin sengaja lagi. Ini seorang yang tidak ingin masuk surga berat, tapi kepengennya apa? Mencicipi neraka Islam. Ya, surga lembut, neraka wis kena. Hadirin muslimin rahimakumullah jami'an. Kita masuk sekarang prinsip yang berikutnya, atau poin yang ketiga, tentang menyikapi kesalahan seseorang, atau tanda dan ciri orang yang jatuh pada penyimpangan. Kata beliau, zaman insan annahu yaqulu bil kitab wa sunnah la yakfi idza lam ya'mal bima wajadahu anhu. Kata Syekh, tidaklah cukup seorang itu dikatakan di atas ahli sunnah hanya semata mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan cukup itu. Umpamanya dia menyatakan, saya ini salafi, saya ini ahli sunnah, buktinya saya berpegang dengan Al-Quran, saya berpegang dengan Sunnah. Kata beliau, la yakfi, hal itu tidak cukup. Sampai kapan? Sampai hatta ya'mal bima wa yadukwa, sampai dia betul-betul nyata mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan As-Sunnah, dan membela Al-Quran dan membela As-Sunnah, barulah orang itu dikatakan sebagai ahli sunnah. Sehingga kalau kita mengaku sebagai pengikut Rasul, mengaku sebagai orang yang berada di atas jalan ahli sunnah, mengaku sebagai orang yang berada di atas manhaj salaf, mengaku sebagai orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ini nggak cukup sampai kita mengamalkan keduanya. Dalam hal ini, di antara yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah
wajib meninggalkan bid'ah. Bid'ah yang menyimpang dalam akidah, ibadah dan yang lain. Berpegang dengan perintah dan menjauhi larangan. Di antara larangan adalah kebid'ahan. Ini dia. Sehingga kalau orang tua, ayo ikut manhaj salaf, ayo ikut manhaj salaf, ayo ikut dakwah sunnah, ayo ikut dakwah sunnah. Namun dia tidak memusuhi bid'ah, berarti dia itu bukan ahli sunnah. Karena bentuk membela sunnah adalah membersihkan sunnah dari campuran kebid'ahan. Yang namanya cinta Rasul itu diwujud dua hal: menjalani ajarannya Rasul, yaitu sunnahnya, dan membela sunnah dari musuh-musuhnya. Membela Rasul dari musuh-musuhnya. Siapa musuhnya Rasul? Musyrikin, kafirin, ahli maksiat dan para pendosa, di antaranya ahlul bid'ah. Kalau ada orang yang saya cinta Rasul, saya ikut Rasul, saya amalkan ajaran Rasul, tapi saya juga cinta musyrikin, saya cinta kafirin, saya senang dengan ahlul bid'ah. Kira geblek. Benar masalah ini. Orang ini aneh. Kalau kita mau Rasul, wajib kamu menerima ajarannya, mengamalkannya, dan kamu membelanya dari semua yang memusuhi Rasul. Barulah kamu dikatakan sebagai muttabi' Rasul, pengikut Rasul yang hakiki. Karena sekarang ini banyak semua ahli bid'ah slogannya juga mengikuti Rasul. Apa aja ahli bid'ah yang mengatakan saya ikut iblis? Ayo, siapa yang mau jalur ke neraka? Apa? Ya. Karena itu kata lagi, jangan kalian tertipu dengan slogan itu. Dan cukup seorang ikhwan yang mengatakan saya ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, cukup. Sampai dia membela dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu, mengamalkan dia dalam perintahnya, dia berusaha memegang komitmen. Pokoknya Sunnah. Dalam akidah sesuai dengan Sunnah, dalam ibadah sesuai dengan Sunnah. Saya tidak mau penyimpangan-penyimpangan. Itu dia mengamalkan dan membela Sunnah, menjaga Sunnah dari yang menyelisihinya. Sekarang ini banyak orang yang mengaku salafi, mengajarkan kita para ulama ahli sunnah, namun manhajnya mereka manhaj ikhwanul muslimin. Di antara manhaj ikhwanul muslimin itu apa? Membolehkan perpecahan, membolehkan penyelisihan terhadap sunnah. Ketika memang dibutuhkan penyelisihan tersebut dilakukan. Ini membolehkan bid'ah, membolehkan cara-cara yang baru yang tidak ada sunnahnya. Ini ada orang yang seperti itu. Maka kecil, jangan kamu tertipu pada orang itu. Orang itu tetap dikatakan sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Orang itu tetap dikatakan ahli bid'ah, walaupun dia mengaku-ngaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, namun dia tidak mengamalkan keduanya dan dia tidak membela keduanya. Bisa dibahas kalau ini. Kita lihat dalilnya adalah ucapan sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud yang ditulis oleh Imam Al-Lajjaj dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah.
Al-Imam Ibn Mas'ud beliau mengatakan, "Alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqi ilayhi." Wajib bagi kalian untuk berilmu. Karena itu seorang yang antara kalian tidak tahu kapan dia akan butuh dengan ilmu itu. Umpamanya kita belajar tentang permasalahan manhaj ini, Bapak. Kita belajar ini lagi, mengenal manhaj salaf dalam hal menilai kesalahan seseorang. Pelajaran ini mungkin tidak apa. Ilmu apa, kapan prakteknya? Ya. Mending belajar salat wudhu, praktek bendina. Belajar tekniknya apa? Jangan seperti itu. Ibn Mas'ud mengatakan, seperti itu. Karena kamu tidak tahu kapan kamu akan butuh dengan ilmu itu. Kita butuh dengan ilmu ini. Ketika kita ada orang datang kepada kita, mendekati kita, kemudian menawarkan kebaikan kepada kita, ingin menjadi teman dekat kita. Hati-hati. Ada kaidah-kaidah penting dalam menikahi orang ini. Siapa orang ini? Ternyata orang ini melakukan kebidahan. Ternyata orang ini bergaulnya sama Suriyun. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Tapi orangnya baik, sopan santun. Pada dilihat itu. Ada belum pelajarannya? Tidak ada belum? Apa? Kapan pelajarannya apa? Barusan. Orang yang roman, tukang traktir duit. Mau main. Hati-hati. Badannya terdapat kesenangan dengan al-bid'ah. Hati-hati. Ini yang kita memang tidak praktekkan setiap hari bersekolah. Namun ini prinsip dalam kita beragama. Dalam rangka menjaga diri kita dari kesesatan. Apakah pengen sesat dong? Mereka pengen sesat ya mau maafnya kita tidak boleh boleh. Cuma orang itu berpikir tentunya kesesatan itu beresiko dunia wal akhirat. Kata Imam Ibn Mas'ud, wajib bagi kalian berilmu. Karena sungguh seorang di antara kalian tidak tahu kapan dia butuh ilmu. Yang penting sudah punya ilmu. Suatu saat ada di kejadian dia bisa praktekkan ini. Kata beliau, wa innakum tattaqun aqwam yad'una annahum yu'minuna min kitabillah wa qad nabatuhu wa rabbihim. Sungguh kalian akan menjumpai satu kaum yang mereka jauh ternyata mengaku seakan mereka mengajak kalian mengikuti kitabullah. Akan datang satu kaum yang mengajarkan kitabullah, padahal mereka membuang kitabullah itu di belakang punggung mereka. Akan datang orang seperti itu. Mengaku Qur'ani, akhirnya adalah Qur'ani. Orang yang betul-betul memegang Al-Quran, sampai sunnah dan dijadikan untuk mewujudkan saya ini Qur'ani. Ingkar sunnah mengatakan namakan diri mereka apa? Qur'ani, pemegang Al-Quran tulen, sunnah kamu kata mereka. Kata Ibn Mas'ud, akan datang orang yang dia omongannya mengaku-ngaku mengajak kepada Al-Quran, namun hakikatnya mereka telah membuang Al-Quran jauh-jauh. Akan ada orang yang mengaku-ngaku mengajarkan Al-Haq, namun hakikatnya mereka telah membuang Al-Haq jauh-jauh.
Akan datang orang-orang yang mengaku mengajarkan sunnah, ayat sunnah Rasul, padahal dia telah membuang sunnah Rasul dalam prakteknya kehidupan dia. Dia bergaul dengan ahli bid'ah, dengan itu berarti dia telah mematikan sunnah. Ini akan datang di masa-masa yang akan datang. Tentunya Ibnu Mas'ud bisa bicara seperti ini bukan dari hawa nafsu, dan beliau bukan tukang sihir, tukang tebak. Namun ini adalah berita yang beliau sampaikan kepada kita, yang beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ucapannya siapa? Ibnu Mas'ud. Dan benar memang apa yang dikatakan oleh beliau. Di zaman-zaman sekarang ini, semua orang ahli bid'ah manapun mengaku-ngaku mengajarkan kebenaran, mengajak-ajak orang untuk mengikuti sunnah Rasul. Namun sesungguhnya mereka telah meninggalkan Al-Quran dan membuang sunnah Rasul. Dan mereka mengajarkan prinsip-prinsip sesatnya mereka, namun dengan slogan-slogan mengikuti sunnah. Masya Allah, silakan seperti ini. Kemudian yang keempat, tadi yang berapa? Ketiga. Sekarang yang keempat. يتركون من السنة مثل هذا يعني مقتل الإسلام. Yang keempat, seorang yang jatuh pada penyimpangan itu memiliki tanda. Apa tandanya? Kata tandanya adalah orang tersebut menggampangkan, meremehkan penyimpangan terhadap sunnah, penyelisihan terhadap sunnah. Ada seorang, ya, tahawun bisabir mukhalafat salaf. Ada seorang menyimpang dari manhaj salaf. Begitu diingatkan dan ditegur, dia mengatakan, ia memang menyimpang, tapi kan baru sedikit katanya. Memang menyimpang, tapi kan cuma satu. Memang menyimpang, tapi kan bukan pokok. Memang menyimpang, tapi kan masih ada baiknya. Kata-kata ini adalah meremehkan bentuk penyimpangan. Ya tidak apa? Tahu nggak? Iya. Diingatkan awas, kamu jangan bergaul dengan ahli bid'ah. Ngeyel. Ya memang jadi manhajnya bid'ah, mengikuti manhaj Ikhwanul Muslimin atau Jamaah Tabligh. Tapi walaupun demikian, dia banyak kebaikannya. Memang kesalahan dia ada, diakui oleh dia. Tapi ada sisi usaha untuk mengecilkan penyimpangan, mengesahkan kesalahan penyimpangan penyelisihan terhadap sunnah itu bukan perkara yang mengerikan. Ini mengesahkan seperti itu. Maka orang yang sepertinya hati-hati dari dia, orang yang sudah bermudah-mudahan menjadi sunnah Rasul,
ada Rasul, maka orang ini sebentar lagi akan menjadi penentang sunnah. Dia akan menjadi sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Seperti yang di bulan-bulan ini terjadi, adanya orang yang muncul dari barisan mereka yang menulis pembelaan terhadap Ali Hasan Abdul Hamid yang itu sudah disesatkan oleh para ulama. Ali Hasan Abdul Hamid yang mengaku muridnya Syekh Al-Albani, padahal Syekh Al-Albani tidak memiliki murid. Tidak pernah beliau membuka masjid khusus pondok atau sekolah yang orang tersebut lalu belajar belum memiliki alat umum. Ali Hasan Abdul Hamid ini mengaku-ngaku sebagai muridnya Syekh Al-Albani. Di awal mula dakwahnya menampakkan kesalahannya, kesini penyimpangan yang sangat banyak, sehingga dikatakan oleh Hayat Ibarat Ulama dari negara Saudi Arabia menyebutkan bahwa orang ini menyimpang dengan penyimpangan yang sangat parah dan dia adalah ahli bid'ah. Untuk bisa lihat keterangan ulama tentang seorang yang bernama Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang sekarang disebut oleh ulama dengan nama bid'ah Halaliyah, bid'ah yang muncul dari sosok yang bernama Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Fatwa para ulama sudah banyak tentang perkara ini. Hari ini bukan ini topik kita. Topik kita adalah ada orang di negara kita yang diusatkan oleh beberapa orang bela-bela orang ini Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Bentuk pembelaan kepada Ali Hasan ini dengan merendahkan Syekh Rabi' Ibn Haji Al-Madkhali, memenangnya, merendahkannya, dan bahkan menyesatkan Syekh Rabi' dan mengatakan bahwa jalannya Syekh Rabi', thariqahnya Syekh Rabi' ini menyimpang dari para ulama kibar. Maka mudah-mudahan Syekh Rabi' ini bertobat dan kembali kepada al-haq. Ada orang Indonesia yang mengatakan kata-kata itu aneh. Syekh Rabi' itu ulama besar yang sudah diberi tazkiyah oleh para ulama Syekh Al-Albani, mengakui kebenaran hadis. Syekh Ibn Baz, Syekh dan yang lainnya, sampai yang terakhir hendak dibenturkan dengan Syekh Rabi' adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau sekarang masih hidup. Dibikin oleh kelompoknya mereka ini. Seakan-akan Syekh Rabi' itu dimusuhi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. La haula wala quwwata illa billah. Usaha dari mereka ini merongrong kehormatan dan kewibawaan Syekh Rabi' Ibn Haji Al-Madkhali muncul dari orang Indonesia yang mengaku sebagai tokoh ahli sunnah. Belum tahu ini apa? Belum tahu? Belum tahu. Namanya kalau dulu saya di Saudi itu ada Pepsi, tahu Pepsi? Pepsi, 7up, Miranda. Tahu Miranda apa? Minuman itu. Namanya hampir sama-sama dengan Miranda. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Orang ini menggembali umat dari Syekh Rabi', dari melarikan umat dari Syekh Rabi'. Perhatikan, orang ini kaum muslimin rahimakumullah yang kita sedang bicarakan memiliki manhaj menyepelekan penyimpangan. Ini awal menyepelekan penyimpangannya ila Allah. Apa-apa, penyimpangan kayak gitu aja kok repot.
Cuman kayak gitu aja kok. Cuman kayak gitu aja. Ada penyimpangan. Akhirnya dia sekarang membela-bela Allah, membela-bela ahli bid'ah yang telah disesatkan oleh para ulama, dan sekaligus dia bentuk pembelaannya nyikap ulama ahli sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Yang namanya kesalahan itu tidak langsung besar, namun dari kecil tambah kecil, tambah kecil, tambah besar akhirnya. Bisa dibalik kalau ini karena itu kata Syekh, manhaj ahli sunnah, orang yang berada di atas ahli sunnah punya sifat dia tidak mau toleransi dengan penyimpangan. Apalagi pada dirinya. Pada orang lain kalau ada penyimpangan, dia berusaha melakukan dengan sehikmah mungkin agar orang itu kembali kepada Islam. Tidak kemudian website ya, ini sedikit orang apa? Bukan seperti itu. Tidak ada manhaj salaf yang itu meremehkan penyimpangan karena dianggap apa? Remeh. Tidak ada. Jadi balik ke ini. Maka beliau mengatakan ucapan yang masyhur yang disebutkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitab Syarh Sunnah al-Syarh I'tiqad Ahli Sunnah. Ibnu Mas'ud mengatakan yaji'u qaumun yadrukuna min as-sunnah mithla hadha, akan datang satu kaum nanti mereka meninggalkan sunnah, yang ditinggalkan oleh mereka sunnah itu seperti menggambarkan seperti potongan ruas tangan dari tangan ini. Ditinggalkan sunnah oleh orang sedikit demi sedikit. Akhirnya dia meninggalkan sunnah dalam jumlah besar dan dia membela-bela lawan sunnah, yaitu bid'ah. Termasuk di antara sifat ahli bid'ah itu adalah ada mengingkari bid'ah hasyatan lillah. Termasuk sifat ahli bid'ah adalah tidak mau mengingkari kebid'ahan, khawatir perpecahan. Alasannya itu tidak mau mengingkari kebid'ahan. Alasannya apa? Alasannya nanti kalau kita bicara bid'ah itu akan menimbulkan perpecahan katanya. Sering mendengar kata-katanya tidak apa? Dianggap persatuan itu adalah persatuan fisik menyatu, duduk bersama. Bukan persatuan yang dimaukan adalah bersatu di atas tali Allah, di atas sunnah. Kalau ada orang yang melakukan bid'ah, dinasihati, ditegur, diingatkan supaya kembali ke sunnah, bersatu di atas sunnah. Ada di antara mereka yang punya prinsip, ada mengingkari bid'ah, tidak boleh mengingkari bid'ah, khawatir terjadinya perpecahan. Ini adalah sifat ahlul bid'ah. Sudah bisa 7 menit. 7 menit kalau katanya. Kita baca di sini keterangan yang lainnya yang berkaitan dengan apa yang kami sebutkan di atas. Ibn Abbas beliau mengatakan, ya ja'ala lillahi 'amun illa ahdatha fi bid'atan wa ma sunnatan tahya bid'ah wa tamut sunnah. Ibn Mas'ud dari Ibn Abbas mengatakan akan datang di satu zaman nanti pada kehidupan manusia suatu masa yang tidak ada kecuali manusia melakukan bid'ah di masa tersebut. Tidak ada satu zaman kecuali di zaman itu manusia jatuh pada bid'ah yang banyak sekali. Kemudian ada beliau wa sunnah, dengan mereka menghidupkan bid'ah, membuat bid'ah secara otomatis matilah sunnah.
di tempat tersebut, maka sungguh kata beliau, tahil bid'ah betul, yang pada ujungnya nanti kata Ibnu Mas'ud ya kata Ibnu Abbas, bid'ah itu akan hidup di mana-mana dan sunnah akan mati di mana-mana. Sampai pada dunia yang dapat mengatakan hadatsul bid'ah, sampai suatu saat nanti bid'ah itu muncul sebagai agama dan sunnah mati. Sehingga kalau ada orang yang akan menghidupkan sunnah di zaman tersebut dikatakan dia menghidupkan ajaran yang baru. Karena semua orang sudah melakukan apa? Tidak. Yang melakukan sunnah malah justru dikatakan ajaran sudah berbalik. Seperti kita ketika mula-mula mendakwakan manhaj salaf, beberapa orang mengatakan ya apa mani Islam anyar mani ya. Padahal kita mengajarkan manhaj salaf kembali kepada Rasul dan para sahabat. Tapi dikatakan baru oleh mereka karena mereka tahunya adalah apa? Bid'ah. Ini. Nah, termasuk slogan-slogannya ahli bid'ah adalah tidak mau berbicara tentang kebid'ahan, khawatir adanya perpecahan. Ini dan ini adalah syubhat yang paling besar di antara syubhat mereka. Sehingga mereka paling benci ikhwan muslimin, paling benci dengan dakwah sunnah. Karena dakwah sunnah ini mengajak orang kepada Rasul dan membersihkan umat dari ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Ini jauh mengajak kepada sunnah dan mencegah dari bid'ah. Ini dibenci oleh orang-orang yang bermanhaj dengan manhaj ikhwan muslimin. Kata mereka, metode dakwah yang seperti itu akan memecah belah umat. Pernah mendengar kayak gitu tidak apa? Iya. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan ini di bulan-bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomahan di atas sunnah dan menyelamatkan kita dari kesesatan sampai kita meninggal dunia bertemu dalam kondisi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab yang akan disampaikan, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.